Batu Malin Kundang. Batu Malin Kundang di pantai air manis ini sering dibilang sebagai bukti nyata anak durhaka yang dikutuk ibunya. Dari kecil kita sering dengar cerita itu dan banyak orang tua, apalagi yang asli Sumbar, masih percaya kalau batu itu memang hasil kutukan. Tapi siapa sangka di umur berapa kalian tahu kalau sebenarnya itu cuma patung buatan manusia, bukan manusia yang dikutuk jadi batu. Patung tersebut dibuat oleh dua seniman, Dasril Bayras dan Ibn Zani Usman, pada tahun 1980-an. Tujuannya sebagai daya tarik wisata dan pengingat moral dari legenda Malin Kundang. Karya seninya sengaja dibentuk menyerupai sosok Malin Kundang yang membatu dalam posisi bersujud, sesuailah sama lore-nya. Bahkan patung ini beberapa kali direnovasi biar tetap awet. Sampai sekarang nggak ada bukti valid kalau batu itu hasil kutukan beneran. Yang diakui pemerintah pun hanya kisah Malin Kundang sebagai cerita rakyat aja, sebagai warisan budaya tak benda asal Sumbar, bukan kejadian historis yang real. Kutukan ikan pari. Bocil di era tahun 2000-an pastinya tahu betapa menakutkannya video ikan pari ini. Diceritakan ada anak yang durhaka kepada emaknya yang dengan teganya menendang emaknya yang lagi sholat. Nah, karena kelakuannya itulah dia pun dikutuk jadi ikan pari. Tapi aslinya itu hoax. Ikan yang ada di video itu sebenarnya ikan pari Sophonous Cutterfish atau disebut juga ikan gitar hidung sekop. Bukan manusia yang berubah karena dikutuk jadi ikan pari. Bentuk matanya yang kayak manusia itulah yang bikin para bocil nggak berani melawan emaknya kala itu. Padahal sebenarnya itu adalah hidungnya. Matanya sendiri ada di atas tubuhnya. Perpaduan antara videonya yang burik plus backsoundnya lantunan ayat suci Al-Quran memang kombo terbaik buat nakutin bocil zaman itu. Kalau bocil zaman sekarang kayaknya nggak bakalan mempan sih. Soalnya mereka takutnya sama KDM. Ya takut diseret ke barak. Bener nggak sih? Telur palsu. Pada tahun 2018, ada orang yang bernama Syahroni B. Daud yang ngerekam dan nyebarin video tentang telur palsu di Jakarta. Orang itu ngeklaim kalau telur yang diperoleh anaknya dari program Kartu Jakarta Pintar punya ciri-ciri kepalsuan. Kayak cangkang yang dibungkus kertas tebal sama bagian kuning telur terasa sangat kenyal yang ia sangka mengandung silikon. Orang itu dapat info kayak gitu dari pesan berantai grup WA. Tentunya ciri-ciri yang disebutkan itu hoax. Cangkang yang dibungkus kertas tebal itu justru sebagai pelindung buat misahin cangkangnya sama isi telur. Dan kuning telur yang sangat kenyal itu justru tanda telur itu masih segar dan berkualitas baik. Setelah dicek bareng Dinas KPKP, Dinas Peternakan, dan Food Station, polisi memastikan kalau telur yang dipermasalahkan Syahroni itu telur asli dan aman dikonsumsi. Akhirnya Syahroni minta maaf ke publik. Ia ngaku aksinya dipicu isu yang ramai di media sosial dan karena kurang paham soal hal tersebut. Ia juga menegaskan niatnya tuh cuma buat ngingetin masyarakat aja. Karena dianggap bertindak tanpa unsur kesengajaan dan murni karena ketidaktahuan, polisi pun nggak menetapkannya sebagai tersangka. Blue Energy. Pada tahun 2008, Indonesia dibikin gempar sama sosok anomali yang bernama Joko Suprapto. Orang itu ngeklaim punya teknologi yang bisa ngubah air jadi bahan bakar alternatif yang disebutnya Blue Energy Technology. Klaim itu muncul di tengah krisis dan kenaikan harga BBM saat itu. Proyek ini pun didukung penuh sama Pak SBY dan Universitas Muhammadiyah. Dia mendapatkan dana yang cukup gede dari dukungan itu. Namun, gak lama kemudian, keraguan ilmiah pun muncul. Lembaga akademik kayak UGM dan BPPT menolak klaim tersebut. UGM menyatakan alat Joko ini melanggar hukum kekekalan energi, sementara hasil uji BPT menunjukkan bahan bakar Blue Energy sebagian besar hanyalah solar fosil biasa. Setelah kedoknya terbongkar, pihak yang dirugikan pun memenjarakan si Joko. Dan tahun 2009, dia pun divonis 3,5 tahun penjara. Dan akhirnya bebas 1 tahun kemudian. Batu Ponari. Pada tahun 2009, ada bocil yang jadi dukun cilik asal Jombang yang bernama Ponari. Dikisahkan bocah itu tersambar petir secara nggak langsung dan pas dicek, dia nemuin batu di dekatnya. Batu itu dikenal sebagai batu petir. Awalnya dia mencelupkan batu itu ke air minum, terus dia kasih ke adik atau tetangganya yang lagi sakit. Dan dikabarkan mereka sembuh setelah minum air itu. Dan akhirnya batu ponari itu pun viral. Batu itu diklaim mampu nyembuhin segala macam penyakit. Orang-orang pun rela antri panjang demi sembuh lewat air celupan batu itu. Jadi pertanyaannya, apakah benar batu ini nyembuhin segala penyakit? Tentunya klaim itu keliru.
Dinkes Jatim bersama IDI ngelakuin penyelidikan dan analisis. Hasilnya tidak ditemukan bukti ilmiah bahwa batu itu punya khasiat medis. Kesembuhan para pasiennya itu hanya efek placebo. Keyakinan positif dari pasien lah yang bikin tubuh mereka sembuh sendiri. Banyak juga kok yang nggak sembuh, bahkan nimbulin korban jiwa karena antri berdesak-desakan tadi. Praktik ini sempat ditutup, tapi untuk sekarang Punari masih buka praktiknya, cuma nggak seramai dulu. Kiamat 2012. Hoax ini sebenarnya akibat salah tafsir terhadap kalender suku Maya. Disebutkan kalau tanggal 21 Desember 2012 dunia akan benar-benar berakhir. Ada yang bilang bakal terjadi bencana alam yang besar, tabrakan asteroid, bahkan invasi alien. Tapi para ahli, ilmuwan, bahkan NASA membantah ramalan ini. Kalender Maya di tanggal itu sebenarnya hanya menandai berakhirnya satu siklus dan dimulainya siklus baru. Narasi hoax itu pun memicu kepanikan secara global. Apalagi ada film Kiamat 2012 di tahun 2009 yang seolah-olah ngasih spoiler bakal terjadi beneran. Hoax Kiamat 2012 ini adalah hoax yang pertama kali gua percaya pas masih SD. Gua masih inget banget, pas itu gua mendadak tobat dan jadi anak soleh. Biar pas kiamatnya terjadi, gua bisa langsung masuk surga. Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait dulu dikenal sebagai juru kampanye nasional tim Prabowo Sandi. Suatu waktu, wajahnya terlihat lebam dan mengaku telah dianiaya oleh orang yang nggak dikenal di Bandung, Jawa Barat. Cerita itu dengan cepat menyebar dan langsung jadi sorotan nasional. Pak Prabowo dan Partai Gerindra sempat membela Ratna. Tapi kedoknya pun akhirnya terbongkar. Dalam penyelidikan polisi, justru menemukan fakta yang berbeda. Pada tanggal yang diklaim sebagai waktu penganiayaan, Ratna ternyata berada di RS Bina Estetika, Jakarta, buat menjalani operasi estetika. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 2018, dia mengakui bahwa cerita penganiayaan itu tidak benar. Lebam di wajahnya pun bukan akibat pemukulan, melainkan efek dari operasi sedot lemak. Sehari kemudian, dia pun ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Chili dan 5 Oktobernya, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka karena nyebarin berita bohong. Ma'ruf Amin jadi Sinterklas. Menjelang akhir tahun 2018, pas momen Natal dan suasana kampanye pemilu 2019, media sosial sempat dihebohkan gegara sebuah gambar yang viral. Di gambar itu, Ma'ruf Amin yang waktu itu jadi cawapres terlihat sedang memakai kostum Sinterklas. Banyak unggahan yang mengklaim kalau Ma'ruf Amin benar-benar berdandan jadi Sinterklas. Isu itu langsung memancing beragam reaksi, apalagi Ma'ruf Amin dikenal sebagai tokoh ulama dan figur religius. Tapi setelah dicek faktanya, gambar tersebut ternyata bukan foto asli. Itu murni hasil editan digital. Nggak pernah ada kejadian Ma'ruf Amin pakai kostum Sinterklas seperti yang dituduhkan. Gambar itu sengaja dibikin sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan citranya. Pihak Ma'ruf Amin dan kepolisian pun memastikan bahwa gambar tersebut adalah fitnah dan hoax. Kasus ini jadi pengingat penting supaya jadi kritis saat melihat konten viral, apalagi di masa politik yang rawan provokasi.